kriteria apa sih yang sebenarnya First Coast inginkan? Yang pertama adalah Hey, welcome back to my channel, Anda di channel Your Guidance to Become Rich in the Property Ways. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen kasih tahu kalian semua, buat teman-teman yang suka banget DM ke Instagram aku yang selalu ngomong, Ton, aku punya tanah ini dijual. Kira-kira minat gak? Ton, aku kenal sama Om yang punya tanah di sini. Dia ada tawarin tanah gede banget hektaran. Kamu mau beli nggak? Nah, terus habis itu ada yang tanya juga, Ton, aku punya rumah mau dijual, mau beli nggak? Ton, aku punya hotel, mau beli nggak? Ton, ada apartemen yang dijual, mau beli nggak? Nah, permasalahannya, setiap barang dagangan yang kamu kasih, kalau aku beli semua, ya berarti aku udah nggak bakal ada di sini, aku udah jadi konglomerat gitu loh. Karena nggak mungkin aku bisa beli punya kalian itu semua. Nah, apalagi kalian itu selalu kasihnya tuh yang sangat-sangat tidak masuk akal. Hari ini aku pengen klarifikasi ke kalian semua, kira-kira apa sih kriteria supaya tanah atau properti kalian itu bisa dikerjasamakan dengan First Coast. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dulu. Kenapa aku selalu jawab no terus ke kalian. Bahkan sampai sekarang sudah ada ratusan DM itu nggak pernah ada yang aku okein. Nggak ada tanah yang aku minat, untuk ngeliat pun nggak minat. Nah, kriteria apa sih yang sebenarnya First Coast inginkan? Yang pertama adalah First Coast itu pengen tidak di luar kota dulu. Jadi sering banget aku dikasih tanah itu di Makassar, di Kalimantan, bahkan ada yang di Papua. Nah, ini sangat gak normal gitu loh. Jadi gimana aku bisa maintain propertinya kalau aku sendiri tinggal di Jogja? Beda cerita kalau aku sudah ada koneksi di sana. Jadi waktu aku di sana, waktu kalian kasih tahu propertinya, listingan kalian, misalkan misalkan di Bandung ya. Nah, kalian udah kasih tahu dulu, Ton, ini murah banget loh, perbandingannya ada ini. Nah, ini aku udah cek semua, ini tanah yang termurah. Jadi kalau kamu mau, bagus banget ini tanahnya. Itu yang pertama, ya kan? Nah, kalau di luar kota itu aku juga nggak ngerti. Aku nggak ngerti dari apa, segi broker, segi bank, segi notaris, segi kontraktor, itu semuanya nggak tahu. Jadi aku sangat menghindari untuk pergi ke luar kota, nyari tanah, nyari rumah di sana. Karena balik lagi, akan sangat susah untuk pendekatan melakukan ulang sekali lagi apa yang telah aku dilakukan di Jogja. Karena di Jogja ini aku sudah kenalan sama broker, aku udah kenalan sama bank, aku udah di-trusted sama bank juga, aku sudah di-trusted sama kontraktor, aku sudah di-trusted sama beberapa pihak broker-broker lah. Ibaratnya semua broker itu udah trusted mau menjualkan propertiku. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau misalkan aku keluar kota, itu akan sangat susah untuk aku mengulang lagi. Apalagi kalau propertinya cuma satu, ya itu akan sangat makan waktu dan akan sangat repot. Jadi aku tidak menerima kalau kalian itu ngasih listingan yang ada di luar kota. Dan aku saranin juga buat teman-teman yang pengen main properti seperti aku ala investor properti, jangan sampai kalian terlalu maruk. Jangan sampai kalian harus terbang ke luar kota, ngurusin propertinya, tapi kalian nggak punya kenalan sama sekali. Beda cerita kalau kalian itu udah punya kenalan semuanya, it's okay, kalian bisa jalan dengan tentram, kalian bisa tahu marketnya juga, kalian tahu market kos-kosan di sana tuh oke, kalian tahu resiko-resikonya. Nah, itu beda cerita ya. Kalau misalkan kalian masih nggak ngerti tentang kota tersebut, lebih baik jangan main di kota lain. Main di kandang sendiri aja itu tanahnya udah gede banget, kalian nggak bakal habis-habis, kalian nggak bakal bisa menguasai satu kota itu. Jadi mainnya di kandang sendiri aja itu sudah sangat-sangat cukup. Nah, teman-teman, yang kedua juga, First Coast itu juga tidak mau kalau kalian ngasih listingan itu sembarangan. Jadi misalkan kalian kasih properti rumah itu kalian kasih semua disebar-sebarin. Nah, First Coast itu targetnya adalah cari rumah-rumah yang dengan harga 1-2 miliar. Kalian kalau kasihnya harganya sampai 10 miliar, 13 miliar, siapa yang mau beli? Kita juga nggak punya uang segitu banyaknya untuk bisa membeli properti yang kalian listingin. Nah, pastikan kasih propertinya tuh yang wajar-wajar aja. Kalau bisa di bawah 1 miliar itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena kalau di bawah 1 miliar itu untuk naikin harganya masih sangat gampang. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita beli properti dengan harga 1 miliar, kita renovasi, kita jual di harga 2 miliar, masih sangat gampang. Tapi kalau misalkan kita pengen membeli properti dengan harga 10 miliar,
kedepannya kita menjual dengan harga 20 miliar itu sangat-sangat susah. Orang yang punya uang sangat-sangat sedikit. Dan juga kenaikan properti 10 miliar itu tidak akan sama dengan properti 1 miliar. Itu sebabnya aku sangat menghindari properti-properti yang sangat tinggi harganya, karena harganya akan sangat susah untuk di flip, akan sangat susah untuk dijual. Nah, jadi pastikan harganya itu tepat, lokasinya juga tepat, dan pastinya kalian sudah nentuin dulu, sudah pastiin dulu kalau harga-harga properti yang kalian kasih ke kita itu benar-benar murah. Jangan asal kasih. Jadi misalkan aku sering banget nemuin broker yang sukanya itu asal kasih. Nih Pak, murah. Nih Pak, katanya lagi BU. Nih Pak, ternyata orang tuanya lagi sakit. Ini gampang banget bisa dijual, bisa laku cepat, bisa harganya murah banget. Bapak Anthony pasti suka banget sama properti ini. Tapi ternyata begitu disurvei, begitu dicek, harganya ternyata biasa-biasa aja. Harganya bahkan bisa lebih tinggi daripada harga properti sekitarnya, dan itu bener-bener asal banget ngasihnya. Jadi yang mereka cuman pikirnya tuh cuman aku mau dapat duit. Kalau Anthony bisa beli, aku dapat komisi 2,5%. Akhirnya cepet-cepet lah transaksinya. Jadi ngasihnya tuh sembarangan. No. Buat teman-teman yang jadi broker, please kalian itu jangan asal kasih. Ibaratnya gini, kalian itu punya pacar, udah tahu kalian pacarnya itu suka coklat, tapi kalian kasih tuh selalu kasihnya itu makanan-makanan yang asin-asin, bukan yang manis. Kasih terus asin-asinan. Nah, akhirnya pacar kalian juga nggak bakal akan terima, bahkan nggak akan makan makanan tersebut. Nah, yang harus kalian kasih itu adalah makanan yang sesuai dengan cewek idaman kalian. Jadi kalau misalkan First Cost itu pengennya adalah rumah yang benar-benar sudah murah. Nah, kalau kalian itu bisa memberikan data kalau rumah tersebut emang benar-benar murah, oke, itu akan aku survei dan aku akan lirik. Dan siapa tahu kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan properti tersebut. Nggak usah jadi brokernya, tapi kalian juga bisa langsung jadi investor dengan bekerja sama dengan First Cost, ya kan? Nah, kemudian juga yang penting lagi teman-teman, kalian juga pastikan kalau kalian itu memberikan kita listingan itu harus yang benar-benar lokasinya tepat. Nah, kadang-kadang yang dikasih itu kalian tuh lokasinya sangat jauh dari kampus, sangat jauh dari pusat keramaian, pusat kantor. Nah, ini tuh jadi problem juga. Kalau misalkan ini sangat-sangat jauh, misalnya malah deket pantai, dekat itu, malah lama-lama aku bisa jadiin villa. Tapi kan karena aku nggak punya basic di villa, makanya aku nggak akan nerima lah teman-teman. Kalau misalnya kalian tawarin kayak gitu, aku juga nggak bakal terima, nggak bakal aku lihat, nggak bakal aku survei juga. Jadi jangan pernah berharap First Cost akan kerjasama dengan kalian kalau kalian ngasih kriterianya masih yang seperti itu. Nah, juga teman-teman, aku juga sering banget ditanyain sama kalian, Ton, aku punya rumah, aku mau jadiin kos-kosan, bisa nggak kerjasama dengan First Cost? Nah, teman-teman, aku mau klarifikasi juga. Kalau First Cost itu tidak kerjasama dengan siapapun. First Cost ini sampai sekarang belum ada kerjasama dengan pihak-pihak manajemen rumah-rumah yang akan dijadikan kos-kosan. Kenapa? Karena gini, karena kalau kos-kosan itu jujur aja income-nya itu sangat-sangat minim. Bisa dikatakan keuntungan dari hasil sewa-sewanya itu sangat-sangat tipis, tapi masih bisa nutupin cicilan ya. Kecuali kalau kalian itu belinya cash, itu pasti bakal untungnya gede. Tapi kalau kita sebagai pemain investor properti, itu pasti hasil dari kos-kosannya setelah ditutupin cicilan, itu pasti kita cuma dapat keuntungan, marginnya itu sangat-sangat tipis. Nah, jadi kalau sudah tipis kayak gini, kalau aku masih minta manajemen fee, kalian bisa hajar aku, karena pasti nggak akan cocok, karena pasti nggak akan match dengan harganya. Nah, jadi aku nggak bakal menawarkan manajemen fee itu karena pasti akan merugikan kalian, memberatkan kalian. Dan aku pun juga ikut pusing kalau disuruh ngutak-ngatik kos-kosan kalian dengan gaji yang sangat kecil gitu loh. Kalau misalkan kalau misalkan ada ratusan properti, ribuan properti, jutaan properti, itu pasti bakal gede banget. Yang kecil-kecil itu dikumpulin lama-lama juga jadi gede. Nah, problemnya adalah pasti itu aku akan bersaing dengan Oyo atau Red Doors. Nah, ini yang jadi problem dan aku nggak mau seperti itu. Karena kalau aku bersaing dengan kedua gajah-gajah tersebut, akhirnya aku malah kelelep sendiri dan akhirnya aku akan hancur sendiri. So, aku nggak mau bermain di Red Ocean, dimana itu sudah sangat-sangat mainstream dan itu pun sudah sangat banyak gajah-gajah cukong-cukong yang membacking perusahaan-perusahaan sekelas Oyo dan Red Doors. Aku nggak akan main di sana karena kalau aku main di sana nggak lama bakal bangkrut juga. So,
aku fokus ke apa yang aku lakukan, menjadi investor properti yang punya aset di dalam propertinya tersebut. Jadi semua yang bertanda First Coast itu saya punya hak atau saham atas tanah tersebut. Jadi saya masih belum membuka open franchise atau open kerjasama tentang pembukaan First Coast untuk memanage properti kalian, ya kan? Mohon maaf sekali, tapi mungkin itu nextnya mungkin bisa berubah, tapi tidak sekarang. Nah, setelah itu mungkin yang perlu diperhatikan adalah tanah-tanah kalian itu jangan terlalu besar, teman-teman. Nah, ini penting banget. Karena beberapa kali itu aku ditawarin tanahnya itu sangat-sangat gak normal, sampai 1 hektar, 2 hektar. Itu aku mau beli pakai uangnya siapa? Aku mau punya tanah tersebut itu juga buat apa tanah segede itu gitu loh. Kecuali kalau aku mau bangun suatu perumahan, nah itu boleh. Nah teman-teman, ini juga jadi pertimbangan buat kalian juga ya. Karena sekarang aku fokus masuk di dunia keperumahan, fokus ke dunia developer. Nah, teman-teman yang punya tanah atau kenal orang yang punya tanah dan tanahnya mau dikerjasamakan dengan First Coast, itu sangat-sangat boleh. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu punya tanah kosong, habis itu kalian nggak tahu mau diapain dan sudah lama banget nggak laku, nggak bisa dijual. Nah, kita sebagai manajemen First Coast, manajemen first class property yang sudah menangani beberapa properti yang cepat banget sold out, ya kan teman-teman. Nah, itu kalian bisa kerjasamakan dengan kita. Kita akan bangun dengan konsep di mana perumahan tersebut adalah perumahan kos-kosan yang seperti saya sebelumnya sudah lakukan, dan itu sold out dalam waktu sehari di Zoom call saja. Nah, teman-teman yang punya tanah yang kosong kurang lebih 1000 meter atau di atasnya itu 5.000 atau 10.000, itu bisa dikerjasamakan dengan First Coast. Karena kita akan membantu kalian untuk menjualkan properti tersebut, tapi bukan jual gelondongan, jualnya adalah dengan hasil rumah, unit kos-kosan. Nah, itu kita akan bantu jual di sana. Kita akan bantu konsepting, kita akan bantu mengurus sertifikat, kita akan bantu ngurusin semuanya, dan kita akan kerjasamakan, dan pastinya akan jauh lebih menguntungkan daripada kalian properti kalian itu dianggurin terus-terusan, ya kan? Kalian sudah ngerasain kan susahnya jualan properti kalau tanpa ada konsep. Nah, kita First Coast itu solusi kalian semua. Jadi teman-teman, jika kalian punya tanah kosong, jika kalian punya tanah yang pengen dikerjasamakan, which is kita nggak keluar uang dulu, kita konsepin dulu, kita matengin dulu, dan kita jual. Setelah itu keuntungan jualannya itu pasti akan jauh lebih tinggi daripada kalian jual tanah itu gelondongan. Nah teman-teman, Bapak Ibu, pastikan kalau kalian punya tanah bisa kontak ke saya yang mau dikerjasamakan. Nah, ini aku mungkin agak terbuka sedikit ya. Jadi kayak Jogja sekitarnya itu saya masih boleh. Saya masih mau untuk mendevelop itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tanah di Jogja, Solo, Semarang yang sudah sangat-sangat tidak laku lama, bisa dikerjasamakan dengan First Coast. Nah, itulah spek yang diinginkan First Coast. Jika teman-teman atau Bapak Ibu yang pengen kerjasama, pastikan kalian sudah tahu spek dan kriteria First Coast yang sudah aku jabarin. So teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa membantu kalian kalau ingin bekerja sama dengan First Coast. Nah, thank you for watching. Jika teman-teman punya kenalan, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, atau ke keluarga terdekat kalian atau terjauh kalian. Nah, thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!